Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para mahasiswa program mata kuliah riset penelitian kuantitatif. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang seni memahami karya ilmiah. Bagaimana kita melihat karya ilmiah adalah sebuah keindahan. Bahwasanya seni adalah proses pemahaman yang didasari oleh keindahan terhadap melihat karya ilmiah. Baik, pertama kita bicara tentang metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi itu merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau sebuah metode. Metodologi berasal dari kata meta yang bermakna melewati, menempuh atau melalui, dan hodos artinya adalah cara atau jalan yang ditempuh dari sebuah penelitian. Jadi penelitian ilmiah tentu menggunakan metodologi dalam mengungkapkan sebuah permasalahan. Baik, apakah penelitian itu? Penelitian itu merupakan research, penerapan metode ilmiah yang bersifat formal, sistemik untuk memecahkan sebuah permasalahan. Jadi ketika Anda menjadi seorang calon konselor, melihat permasalahan anak membolos atau melihat masalah anak yang tidak pernah masuk sekolah, tentu kita harus mencari metode ilmiah untuk menelusuri hal tersebut. Apa penyebab perilaku itu muncul? Kita tidak melihat tentang apa yang sudah nampak, tapi apa yang tidak nampak yang mempengaruhi sebuah perilaku yang nampak atau overt behavior. Penelitian itu juga sebagai proses sistemik untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk tujuan-tujuan tertentu. Penelitian juga merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan yang merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan sebuah jawaban. Pendekatan atau cara ilmiah digunakan untuk menempuh dan menganalisis sebuah data. Penelitian juga diartikan sebagai suatu rancangan yang digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki suatu masalah khusus yang menarik untuk dipecahkan melalui metode ilmiah. Baik. Metode ilmiah atau scientific method adalah sering disebut dengan pendekatan ilmiah. Scientific approach adalah satu cara untuk memperoleh pengetahuan, landasan untuk melakukan penyelidikan atau sebuah penelitian. Lalu untuk apa mahasiswa meneliti? Secara umum menjelaskan meramalkan atau mengendalikan suatu gejala tertentu yang berbentuk perilaku atau peristiwa tertentu. Secara umum peneliti adalah untuk mengungkapkan isu atau sesuatu yang dirasa belum benar dibuktikan dengan adanya sebuah penelitian. Secara psikologi, penelitian merupakan membuat deskripsi atau prediksi dan pemahaman sebuah perilaku. Dalam bimbingan konseling perkembangan, penelitian itu adalah sebagai upaya mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan perilaku dalam rangka merancang program intervensi untuk mengoptimalkan perkembangan. Pendekatan dalam sebuah penelitian dilihat dari tujuannya, dasar terapan, evaluasi, pengembangan, dan juga tindakan. Dilihat dari metodenya, ada penelitian itu bersifat kualitatif, kuantitatif, deskripsi, historis, korelasional, kausal, komparatif, dan eksperimental. Nah, jadi kita kalau semuanya melihat sebuah penelitian dilihat dari masalah. Masalahnya seperti apa? Problemnya yang terjadi kayak gimana? Baru kita membuat sebuah rancangan. Rancangannya kayak gimana penelitian ini untuk memecahkan sebuah permasalahan. Contohnya, di rumah saya ada nyamuk. Bagaimana cara untuk menangani nyamuk? Mungkin dengan obat nyamuk selesai.
Tapi kalau dipakai bom atom, apa selesai? Selesai. Masalahnya sedikit, tapi cara penyelesaian terlalu canggih. Tapi kita melihat masalahnya, kita rancang sebuah penelitian yang cocok kayak gimana. Apakah menggunakan pendekatan historis? Apakah deskriptif? Ya? Apakah pengembangan berbentuk research and development? Ataukah hanya survei? Ataukah hanya korelasional? Contohnya, menghubungkan antara masalah yang satu dengan yang lain. Hubungan antara motivasi, hubungan antara prestasi belajar dengan keadaan orang tua. Korelasional hanya mengkorelasikan antara dua variabel. Ataukah kausal komparatif? Ataukah eksperimental? Eksperimen memberikan tindakan. Nah, saran saya pada Anda nanti ketika nanti Anda merancang sebuah penelitian kuantitatif, Anda masuk ke dalam penelitian eksperimen. Jadi, problemnya apa? Anak membolos. Problemnya anak yang tidak masuk. Anak yang merokok. Atau bagaimana mengatur waktu. Bagaimana harga dirinya. Bagaimana konsep dirinya. Itu problem. Lalu kita menentukan action research. Bagaimana cara untuk menangani problem tersebut. Contoh dengan pendekatan konseling kognitif perilaku, pendekatan konseling rasional emotif. Contohnya, keefektifan konseling rasional emotif untuk menangani harga diri rendah siswa SMK. Nah, itu merupakan contoh dalam penelitian eksperimental. Ada masalah, ada action research untuk menanganinya. Apakah masalah itu? Masalah itu adalah hal yang melatar belakang yang perlunya dilakukan sebuah penelitian. Masalah merupakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang diamati. Kesenjangan antara teori dan fakta atau praktek. Masalah merupakan bentuk kesenjangan yang dialami atau diamati melalui peristiwa gejala yang terjadi di sekitar kita atau berhubungan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari. Langkah-langkah penelitian, satu, kita harus mengidentifikasi masalah, problemnya apa. Kita melakukan studi pendahuluan. Di sekolah tersebut terjadi permasalahan kayak gimana. Setelah kita mendalami sebuah permasalahan, kita harus mencari review literatur, konsep pokok teori yang mendasari sebuah identifikasi masalah tersebut. Jadi problemnya diambil, kita review literatur, kita mengambil artikel-artikel penelitian di jurnal, ya, ataukah buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut, baru kita menentukan tujuan. Kira-kira permasalahan saya itu di apa? No. Apakah didekati dengan metode korelasional, ataukah pengembangan, atau eksperimen, atau aspek fakta, atau yang lainnya, atau penelitian tindakan kelas, atau yang lainnya. Baru setelah kita sudah menentukan tujuan, kita buat sebuah metode pengumpulan data. Jika memang kuantitatif tentu berangka, maka menggunakan angket. Kita coba ambil angket, kita coba buat angket. Angket tersebut berdasarkan teori dari sebuah permasalahan tersebut. Contoh, Anda mengambil teori permasalahan tentang harga diri. Anda harus mengambil teori siapa grand teori dari harga diri tersebut. Pencipta teori harga diri itu siapa? Anda harus cari. Setelah Anda cari, tentu di situ ada variabel penelitian harga diri. Terus ada indikator. Terus ada subindikator. Setelah subindikator lahir yang namanya instrumen. Instrumen bisa positif dan negatif. Yang positif bagaimana, yang negatif bagaimana. Dipecah antara per indikator itu tadi dipecah, nanti akan kita buat sebuah yang namanya angket atau instrumen penelitian. Baru setelah sudah jadi instrumen penelitian, kita sebarkan. Kita lakukan dulu validitas reliabilitas angket. Apakah angket yang sudah kita susun sudah valid dan reliable. Lalu setelah sudah valid dan reliable, kita tentukan kevaliditas dan kereliabilitasnya, baru uji judgment atau uji keterbacaan dari ahli. Sampaikan ke pembimbing,
tes skripsi Anda sudah cocok, baru sebarkan angka tersebut ke para siswa. Setelah itu baru masuk ke dalam hasil penelitian. Dari angka tersebut kita cari untuk mencari yang namanya sampel penelitian. Jadi populasi adalah sekolah tersebut, SMA tersebut. Sampel adalah subjek yang mewakili populasi. Yang intinya subjek tersebut adalah subjek yang kita cari untuk penanganan sebuah permasalahan. Apakah tingkat harga dirinya yang paling rendah ataukah yang paling tinggi yang kita cari. Lalu kita analisis mana yang bermasalah, baru kita berikan sebuah treatment atau perlakuan. Nah, contoh, ini masalah apa ya? Nah, kalau masalahnya seperti ini, lalu topiknya tentang apa? Masa tentang gambar. Nah, apa ini? Problemnya gimana? Nah, langkah yang dilakukan identifikasi masalah adalah kita lihat pengalaman. Pengalaman dapat mendorong dilakukan penelitian. Diperoleh dari hasil observasi di sekolah, kelas, masyarakat yang menghasilkan pendekatan metode teori untuk penanganan. Teori adalah review literatur, dapat memberikan pandangan tentang topik penelitian. Teori merupakan landasan melakukan sebuah penelitian. Replikasi dikembangkan dari penelitian sebelumnya, perbaikan penelitian yang relevan, dasar pertimbangan penelitian terdahulu memiliki kekurangan seperti metode pengumpulan data, subjek penelitian kurang. Review literatur adalah merangkum dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen lain terkait dengan topik penelitian yang memang Anda kaji. Dari hasil tersebut diambil dari makalah, konferensi, buku, ataukah artikel yang dipublikasi di jurnal, baik nasional ataupun internasional. Cara mereview literatur, kita jelajahi buku dengan jurnal dengan kata kunci, lakukan pencarian database di Google atau di Google Scholar, lakukan pencarian melalui situs website, temukan sumber primer dan sumber sekundernya, baca informasi yang termuat dalam buku, artikel, atau jurnal, dan kutip sesuai isi buku, jurnal, atau artikel. Selanjutnya, identifikasi tujuan, pemfokusan tujuan. Tujuan harus menjelaskan fokus penelitian. Tujuan menggambarkan keseluruhan penelitian, mengarah pada rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Langkah selanjutnya, setelah pengumpulan data adalah kita menentukan populasi. Populasinya siapa? Di sekolah mana kita harus melakukan penelitian? Oh, sekolah ini. Kelas apa ya? Setelah kita sudah menentukan populasi, contohnya ada 5 kelas, sebarkan angket ke 5 kelas tersebut, baru kita memilih sampel penelitian. Menentukan jenis data yang dibutuhkan, menyusun dan mengembangkan instrumen. Yang terakhir adalah mengumpulkan data, instrumen data, entry data dari sistem Excel, mengumpulkan analisis dengan SPSS. Contoh, saya ini menjaring sampel dan populasi. Pertama, lakukan pretest dulu. Ya, pretest kepada populasi. Populasinya ada 5 kelas di sekolah tersebut. Penelitiannya tentang apa? Contohnya tentang harga diri. Nah, maka yang kita cari adalah harga diri yang rendah. Yang tinggi tentu baik, yang rendah. Nah, rendah kita masukkan berapa yang terjaring tersebut. Setelah kita sudah tentukan, kita bagi kita kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. Yang eksperimen dengan menggunakan variabel X penelitian, yang kontrol dengan konseling tanpa teknik. Baru kita kasih post-test dengan tes yang sama. Tapi instrumennya diacak, gitu ya. Baru kita melakukan namanya uji hipotesis. Nah, menafsirkan data, menarik kesimpulan berdasarkan data tabel, angka, gambar, grafik, menjelaskan kesimpulan untuk menjawab hipotesis,
menjelaskan penemuan penelitian secara umum, membandingkan penemuan dengan teori, memunculkan ide untuk penelitian. Ini nanti masuk ke dalam pembahasan penelitian dalam skripsi. Terima kasih. Berikut yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar.